Ketua Deputi Hukum Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis berpandangan bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang berlangsung sejak tanggal 27 Maret 2024 hingga 5 April 2024 memberikan gambaran mengenai perseteruan Rule by Law dan Rule of Law. Menurut Todung, sidang PHPU di MK yang dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia juga memberikan gambaran mengenai perseteruan yang mengedepankan keadilan prosedural dan tim hukum Ganjar Mahfud yang menghendaki keadilan substansial. Dia mengungkapkan, masing-masing pihak memiliki justifikasinya dan tujuannya sendiri, namun akhirnya MK yang menjadi penentu, tentunya dengan mempertimbangkan apa dampaknya bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Todung menjelaskan, dengan rule by law maka kekuasaan pemerintah akan terus membesar karena berada di atas hukum. Sementara dengan rule of law semua orang sama di hadapan hukum dan tidak ada yang berada di atas hukum. Menurut Todung, keadilan prosedural yang diusung baik oleh KPU dan Paslon 2, seolah peraturan perundang-undangan menjadi huruf mati yang perlu diikuti setiap katanya, bahwa hukum yang ada baik adil maupun tidak tetap harus dipatuhi. Lanjutnya, pembicaraan mengenai keadilan baru akan terwujud manakala hukumnya adalah adil. Hukum menjadi objek pengamatan dan karenanya budaya berpikir kritis menjadi bagian yang inheren di dalamnya. Jika pendekatan ini dikombinasikan dengan rule of law, maka akan tercipta peradaban yang patuh pada hukum karena isinya memang layak untuk dipatuhi bukan semata-mata karena harus dipatuhi. Todung menyebut, respons KPU dan Paslon 2 mengenai aturan yang telah berkali-kali dilanggar hanyalah dengan mempertanyakan mengapa hal itu baru dipermasalahkan. Tanggapan ini memberikan gambaran paripurna dari watak Paslon 2 yang mengedepankan diri sendiri di atas kepentingan negara. Mereka tidak peduli jika yang dirugikan dari pelanggaran aturan ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Todung menjelaskan, Paslon 3 dan Paslon 1 dalam Pilpres 2024 sama-sama berupaya mengikuti aturan main yang ada. Bahkan setelah terjadi pelanggaran aturan main dengan diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Paslon 2, pemohon menyadari betul bahwa dijadikannya Gibran sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 berpotensi membuka keran nepotisme dan abuse of power dalam skala yang tak terbayangkan. Terkait dengan itu, pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran bahkan memproses masalah tersebut melalui permohonan PHPU ke MK. Untuk itu, pemohon mengajak MK untuk melihat kekosongan hukum yang ada dan bertindak untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hal itu bertujuan agar terciptanya keadilan.